Alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Alat evaluasi dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu pencapaian atau alat ukur yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi suatu proses pembelajaran agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Alat atau biasa juga disebut dengan instrumen yang digunakan dalam kegiatan evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Alat yang berupa tes ini lebih menekankan pada aspek kognitif, sedangkan alat yang berupa teknik yang berupa non-tes lebih menekankan pada afektif dan psikomotorik. Salah satu contoh alat evaluasi berupa tes yang sering digunakan pada ujian di sekolah baik tingkat SD maupun SMA itu ialah ujian nasional. Namun, pelaksanaan ujian nasional tiap tahunnya menimbulkan masalah yang cukup rumit bagi pihak sekolah dan peserta didik. Oleh karena itu, pihak pemerintah, khususnya Kemendikbud, mulai merancang suatu alternatif yang diharapkan dapat lebih baik untuk digunakan sebagai alat evaluasi pendidikan. Alternatif yang diajukan untuk mengganti ujian nasional ini ialah asesmen nasional. Dari latar belakang yang telah disebutkan, dapat dikaji rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja alat evaluasi yang digunakan di Indonesia. Yang kedua, apa latar belakang ditiadakannya ujian nasional. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan asesmen nasional sebagai alat evaluasi dan perannya sebagai alat evaluasi. Dan yang keempat, apa saja faktor pertimbangan pelaksanaan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini merupakan salah satu teknik yang digunakan sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran di Indonesia. Teknik non-tes ini berfokus pada tujuan menilai secara afektif dan psikomotorik. Nah, teknik non-tes ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dan kuesioner. Nah, teknik non-tes yang pertama kali akan kita bahas adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini merupakan suatu alat evaluasi yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, apa sih tujuan dari pengamatan atau observasi ini? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena dan untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara peserta didik dan guru, serta faktor-faktor yang dapat diamati lainnya. Nah, dalam evaluasi ini, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Lalu, observasi ini mempunyai beberapa karakteristik. Antara lain, tentunya mempunyai arah dan tujuan yang jelas, bersifat ilmiah, terdapat berbagai aspek-aspek yang akan diobservasi, dan praktis dalam penggunaannya. Nah, observasi ini memiliki jenis yang berbeda-beda juga, dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Jika dilihat dari kerangka kerjanya, observasi ini dibagi menjadi observasi yang berstruktur dan observasi yang tak berstruktur. Observasi yang berstruktur maksudnya adalah seluruh kegiatan guru yang akan dilaksanakan melalui pengamatan itu telah disusun secara sistematis. Sedangkan observasi yang tak berstruktur artinya kegiatan guru itu akan dibatasi dengan kerangka tidak dibatasi dengan kerangka kerja, namun dibatasi oleh tujuan observasi itu sendiri. Nah, kemudian jika dilihat dari teknis pelaksanaannya, maka observasi ini bisa ditempuh dengan 3 cara, yaitu observasi secara langsung, observasi secara tak langsung,
dan observasi yang partisipasi. Nah, langkah-langkah dalam pelaksanaan observasi ini ada beberapa langkah. Yang pertama tentunya merumuskan tujuan observasi. Kemudian membuat kisi-kisi observasi, lalu menyusun pedoman observasi, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi, merevisi pedoman observasi, melaksanakan observasi, dan mengolah dan memanfaatkan data hasil observasi. Nah, lalu yang kedua, teknik non-tes yang kedua adalah wawancara atau interview. Nah, wawancara atau interview ini merupakan alat evaluasi yang kegiatannya merupakan percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, wawancara ini juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wawancara atau interview adalah kita sebagai penilai atau guru itu dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik secara personal. Kemudian wawancara yang nantinya akan dilaksanakan tentunya akan lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Nah, tetapi dari kelebihan-kelebihan tersebut tentunya juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari wawancara, pelaksanaan wawancara ini memerlukan banyak waktu dibandingkan dengan pengamatan atau observasi tadi. Kemudian, dia juga akan lebih memerlukan banyak tenaga dan juga biaya jika jumlah siswanya banyak. Kemudian, terkadang wawancara juga dapat terjadi berlarut-larut tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lalu, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Nah, bentuk pertanyaan yang dapat digunakan dalam wawancara adalah pertanyaan yang berstruktur ataupun tak berstruktur dan bentuk pertanyaan campuran. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam pelaksanaan wawancara ini? Langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan wawancara atau interview antara lain, yang pertama tentunya merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara, menyusun pertanyaan sesuai dengan data dan pertanyaan yang diinginkan. Kemudian, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan pertanyaan yang disusun. Dan yang terakhir adalah melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Nah, teknik non-tes yang terakhir adalah kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini merupakan suatu seperangkat pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada diri responden tersebut, baik secara pribadi maupun di luar dirinya. Nah, secara umum, kelebihan dari kuesioner atau angket ini adalah dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan serentak. Dan dalam waktu yang singkat dan serentak tersebut, data yang diperoleh itu relatif lebih banyak. Jadi, karena bisa didapatkan dengan waktu yang singkat untuk data yang banyak, maka pelaksanaan kuesioner atau angket ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya jika dibandingkan dengan metode wawancara atau interview yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selain itu, kuesioner atau angket itu juga dapat membuat responden tidak terganggu waktunya karena responden dapat mengisi ketika dia memiliki waktu senggang. Dan secara psikologis pun responden itu tidak merasa terganggu atau tidak merasa dipaksa ataupun terpaksa sehingga responden dapat menjawab lebih terbuka.
Nah, namun meskipun memiliki kelebihan, kuesioner ini tentunya juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahannya ada antara lain adanya penafsiran yang berbeda dari setiap responden dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian, kuesioner itu juga hanya dapat diterapkan pada responden yang bisa membaca dan bisa menulis. Kemudian, jika kuesioner tersebut tidak bisa dipahami, maka responden tidak akan menjawab seluruh kuesioner, tetapi hanya menjawab apa yang bisa mereka jawab saja. Dan jawaban terhadap kuesioner itu tadi itu bisa memiliki peluang untuk diisi oleh orang lain. Nah, kuesioner ini juga memiliki beberapa bentuk, yaitu kuesioner terbuka atau tak berstruktur, kuesioner tertutup atau kuesioner yang terstruktur, dan kuesioner kombinasi terstruktur dan tak terstruktur. Dan satu lagi adalah kuesioner semi terbuka. Kuesioner terbuka atau tak terstruktur tadi maksudnya adalah kuesioner yang bentuknya adalah meminta informasi atau pendapat dengan kata-kata responden sendiri. Nah, pertanyaan yang semacam ini itu bisa berguna bagi tahap-tahapan eksplorasi, tetapi dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang sulit untuk disatukan. Nah, sedangkan kuesioner tertutup atau terstruktur adalah bentuk kuesioner yang meminta responden untuk memilih kalimat atau deskripsi yang paling dekat dengan pendapat, perasaan, penilaian, atau posisi responden itu sendiri. Jadi lebih bersifat personal dan pribadi. Lalu kuesioner kombinasi yang terstruktur dan tak terstruktur merupakan bentuk kuesioner yang pelaksanaannya meminta responden untuk memberi alternatif jawaban yang harus dipilih. Nah, di lain pihak, responden itu juga diberi kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan pendapatnya sendiri. Dan yang terakhir adalah kuesioner semi terbuka. Nah, kuesioner ini memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Jadi responden-responden itu dipersilakan untuk lebih mengekspor jawaban-jawaban kemudian diisikan ke dalam kuesioner. Alat evaluasi selanjutnya yaitu alat evaluasi dengan teknik tes. Alat evaluasi dengan teknik ini lebih menekankan kepada aspek kognitif atau pengetahuan siswa. Dalam pengelompokannya, alat evaluasi ini terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang dites. Yang kedua, berdasarkan cara penyampaian tes. Yang ketiga, berdasarkan pembuatan tes. Yang keempat, berdasarkan awal dan akhir pelaksanaan tes. Dan yang kelima, berdasarkan fungsinya bagi sekolah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dari tiap jenis tes ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu berdasarkan jumlah orang yang dites, terdapat tes individual, yaitu tes yang dilakukan kepada siswa secara perorangan guna untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan individu dalam penguasaan materi pelajaran. Dua, yaitu tes kelompok, merupakan tes yang dilakukan terhadap sejumlah siswa secara bersama-sama, guna mengumpulkan data tentang keberhasilan guru dalam pengelolaan pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran oleh sekelompok siswa. Kelompok yang kedua, yaitu berdasarkan cara penyampaian tes. Terdapat tes tertulis, yaitu tes yang soal dan jawabannya disajikan secara tertulis. Namun, terkadang dalam pelaksanaannya, soal atau pertanyaan bisa saja diberikan secara lisan. Dua, yaitu tes lisan, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik atau siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan pula. Kelompok yang ketiga, yaitu berdasarkan pembuatan tes, ada tes terstandar, yaitu tes yang dibuat oleh sekelompok tim yang ahli di bidang pembuatan tes. Dua, tes buatan guru, yaitu tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Kelompok yang keempat, berdasarkan awal dan akhir pelaksanaan tes, terbagi menjadi tiga. Pertama,
pretest, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang akan diajarkan telah diketahui oleh siswa atau peserta didik. 2. Post-test, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang penting telah dikuasai dengan baik oleh peserta didik atau siswa. Yang ketiga yaitu summative test, merupakan tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau satuan program pengajaran selesai diberikan. Kelompok yang terakhir, yaitu berdasarkan fungsinya bagi sekolah, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tes formatif, yaitu tes yang berfungsi untuk memonitor kemajuan belajar siswa selama atau setelah proses pembelajaran berlangsung. 2. Tes sumatif, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa atas semua materi dalam satuan waktu tertentu, misalnya 1 semester. 3. Tes penempatan, yaitu tes yang berlangsung atau berfungsi untuk membantu penentuan jurusan yang akan dimasuki siswa, atau dapat juga digunakan untuk menentukan pada kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki seorang siswa dalam proses belajar mengajar. Terakhir, yaitu tes diagnostik, merupakan tes yang berguna untuk menemukan atau mencari penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat diberikan solusi untuk memperbaiki kesulitan belajar tersebut. Latar belakang ditiadakannya ujian nasional. Penyelenggaraan ujian nasional. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal 73 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah mengamanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional. Badan Standar Nasional Pendidikan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan. Salah satu tugas dan wewenang dari BSNP adalah menyelenggarakan ujian nasional. Definisi dan sejarah singkat ujian nasional. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dilansir dari kemendikbud.go.id, sejak kemerdekaan Indonesia, ujian yang dilakukan secara nasional telah mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1965 sampai dengan 1972 disebut dengan ujian negara. Lalu tahun 1972 sampai dengan tahun 1979 disebut dengan ujian sekolah. Lalu tahun 1980 hingga tahun 2002 disebut dengan evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EBTANAS. Lalu tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 disebut ujian akhir nasional atau UAN, dan tahun 2005 hingga tahun 2019 disebut dengan ujian nasional atau UN. Adapun tujuan dan manfaat ujian nasional. Tujuannya yaitu mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian, manfaat dari ujian nasional yang pertama yaitu proses perencanaan program pembinaan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing secara lokal, nasional, dan internasional berdasarkan hasil ujian nasional. Dan yang kedua, hasil ujian nasional dapat digunakan untuk pemetaan mutu program pendidikan dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan mutu pendidikan. Adapun alasan ditiadakannya ujian nasional, karena tiap diselenggarakan ujian nasional, timbul beberapa dampak negatif berbagai pihak di antaranya. Yang pertama,
Ujian nasional ini memberikan peserta didik beban tersendiri, khususnya dari segi psikologis peserta didik, sehingga membuat mereka merasa terganggu. Lalu yang kedua, beberapa orang tua terkadang selalu menekan anaknya atau peserta didik agar dapat lulus dengan baik dalam ujian tersebut tanpa mengetahui keadaan psikologisnya. Dan yang ketiga, pihak sekolah terlalu berfokus pada persaingan untuk mendapatkan pandangan atau citra baik dari masyarakat. Adapun pro dan kontra peniadaan ujian nasional, hal ini dikarenakan adanya rancangan alternatif baru, yaitu diadakannya asesmen nasional. Pihak pro, yaitu Presiden Jokowi, berpendapat bahwa hasil asesmen nasional sebagai alternatif mengganti ujian nasional dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas sekolah di Indonesia. Namun, di sisi lain, pada pihak kontra, yaitu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, berpendapat bahwa semangat belajar siswa akan turun apabila ujian nasional ditiadakan. Selain itu, peniadaan ujian nasional dapat berdampak pada penurunan mutu pendidikan nasional karena tercipta peserta didik yang lembek atau tidak mau bekerja keras. Materi selanjutnya yaitu definisi dan peranan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Terdiri atas 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan utama dari asesmen nasional menurut Rizal tahun 2020 terdapat 3, yaitu yang pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Lalu yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, peranan asesmen nasional. Asesmen nasional dapat berperan sebagai sumber informasi untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut mereka. Faktor pertimbangan dilaksanakannya asesmen nasional. Di sini mencakup kelebihan dan juga faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan asesmen nasional. Yang pertama yaitu kelebihan asesmen nasional. Menurut Suwarsono, dalam Tribun News 2019, beberapa kelebihan dari asesmen nasional yaitu 1. Waktu pelaksanaan pada tengah jenjang sekolah. Lalu yang kedua, membantu guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran bagi siswa yang masih kurang sebelum lulus. Lalu yang ketiga, menurunkan tekanan pada siswa sehingga siswa tidak terlalu terbebani. Adapun menurut Satriawan, asesmen nasional ini dapat memberikan beberapa dampak positif seperti yang pertama yaitu kelulusan siswa tidak hanya didasarkan pada mata pelajaran tertentu, dan yang kedua, siswa tidak terlalu terbebani baik dari segi psikologis maupun ekonominya. Dan yang ketiga, hanya digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas pembelajaran sehingga tidak berdampak bagi siswa dan guru. Dan selanjutnya itu faktor yang perlu diperhatikan dan penyelenggaraan asesmen nasional. Berdasarkan segi kesiapan dan kemampuan guru, pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kompetensi asesmen guru terlebih dahulu untuk memastikan pelaksanaan AKM yang optimal. Selain itu, pemerintah juga dapat mengukur ulang dan menentukan kembali fokus diadakannya sosialisasi atau pelatihan bagi guru, dikarenakan berbagai pelatihan yang ada di Indonesia selama ini masih bersifat jangka pendek, tidak berkelanjutan dan masih fokus pada pedagogi, yaitu teknik mengajar untuk mencapai skor tes yang tinggi ketimbang asesmen berkala.
Di sini juga Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengatakan berbagai upaya sosialisasi dari pemerintah terkait AKM masih belum maksimal. Sejauh ini Mendikbud Nadiem baru sebatas mengingatkan dalam pidatonya bahwa guru tidak perlu panik atau melakukan persiapan berlebihan dalam menghadapi asesmen tersebut. Apabila ini tidak diatasi, maka asesmen baru ala Nadiem tersebut kemungkinan akan gagal dan dalam memetakan kondisi pendidikan di Indonesia secara akurat dan sekadar menggantikan ujian nasional tanpa ada perbedaan yang berarti. Dari pembahasan yang ada, maka dapat kita tarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah, secara garis besar, alat evaluasi yang digunakan di Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Adapun alat evaluasi yang seringkali digunakan oleh pendidik di Indonesia umumnya berupa tes. Salah satu contoh alat evaluasi berupa tes yang sering digunakan di sekolah, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah Indonesia, yaitu ujian nasional. Yang kedua yaitu, namun terdapat beberapa alasan serta pertimbangan mengenai pelaksanaan ujian nasional yang dirasa kurang efektif bagi peserta didik, sehingga Menteri Nadiem Makarim memutuskan untuk menghapus pelaksanaan ujian nasional dan akan diganti dengan asesmen nasional. Yang ketiga, asesmen nasional merupakan sebuah alat evaluasi yang memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional memiliki 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berperan sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Yang keempat, terdapat beberapa kelebihan dan dampak positif dari dilaksanakannya asesmen nasional ini. Namun tentunya terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaannya agar asesmen nasional dapat berjalan dengan efektif dan sesuai harapan. Selanjutnya ada beberapa saran dari penulis. Sebaiknya pelaksanaan asesmen nasional dapat dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan faktor yang dirasa akan menjadi kendala dalam proses kedepannya. Selain itu, demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan asesmen ini, hendaknya Kemendikbud dapat mensosialisasikan dengan lebih masif, baik kepada tenaga pendidik maupun sasaran evaluasi, agar paradigma tentang ujian nasional yang menjadi alat evaluasi sebelumnya dapat perlahan berubah, serta hendaknya guru dan tenaga pendidik lainnya juga dapat menjadikan pelaksanaan asesmen nasional sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru serta mutu pendidikan.